Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 22 Mei 2023 mengawali minggu ini dengan market yang cukup menarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari di channel saham. Saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke transaksi dan analisa, ini saya ada pengumuman dulu. Berhubung ini sudah minggu terakhir untuk di bulan Mei 2023 ya. Minggu depan cuma tinggal 3 hari. Jadi seperti biasa, cuan-cuan saham membuka pendaftaran grup Telegram untuk bulan selanjutnya, yaitu bulan Juni, karena sekarang bulan Mei. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2023, silakan teman-teman bisa simak infonya. Teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu tinggal klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Juni 2023. Bisa simak infonya, dan nanti ketika mendaftar bisa mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Tinggal simak infonya lalu mengisi link yang ada di link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2023, silahkan simak video pendaftaran di channel YouTube cuan-cuan saham, lalu simak infonya dan mendaftar melalui form yang ada di deskripsi. Semua infonya sudah lengkap, tinggal dicek di video aja. Oke. Itu untuk pengumumannya. Sekarang kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya cukup bagus. 11T dengan pergerakan asing hari ini net buy lagi, total 182 miliar. Menarik karena dominan di pasar reguler. Regulernya 411 miliar net buy, sedangkan di pasar nego ada net sell 228 miliar. Kita lihat market ijo royo-royo, market Asia tepatnya, dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Itu ada kita mulai dari yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Bank Mandiri 203,9 miliar, Goto 176,1 miliar, ICBP 109,7 miliar, BBRI 105,6 miliar, BBCA 103,3 miliar, Tractor 31,8 miliar, Alfamart 13,4 miliar, ITMG 12,6 miliar, Akra 10,8 miliar, Friends 10,6 miliar, NSSS 9,5 miliar, INKP 8,6 miliar, Bumi 8,2 miliar, INDF 7 miliar, ESA 7 miliar, BBNI 6 miliar, Esadware 6 miliar, Tower 4 miliar, Mapa 3 miliar, Harta 2 miliar, KLBF 1 miliar, Arto 1 miliar, Indosat 1 miliar, dan Sido Muncul 300 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Telkom 223 miliar, Excel 20 miliar, NCKL 15 miliar, Antam 12 miliar, Gudang Garam 12 miliar, Cepin 11 miliar, Unilever 9 miliar, MDKA 8 miliar, CTRA 8 miliar, INTP 8 miliar, MAPI 7 miliar, BTPS 6 miliar, Astra 6 miliar, BSD 6 miliar, Mika 6 miliar, SMGR 5 miliar, Inco 5 miliar, HIL 4 miliar, MNCN 4 miliar, MBMA 3 miliar, Pegas 3 miliar, Mitratel 3 miliar, Adaro 2 miliar, Indi 1 miliar, dan Ultra Jaya 900 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Melanjutkan konten kemarin, dan hari ini kita sudah ada breakout high ya. Setelah kita bottom di area retracement 0,618 sampai 0,786, IHSG tidak membentuk low baru, mulai menyamping, dan hari ini sudah mulai breakout high. Candle konsolidasi 6730. Closingnya sih sebenarnya masih di resist ya, 6730. Kalau pakai closingan belum terlihat bagus. Cuman ya menurut saya ini juga masih 50-50 sih, seperti itu. Satu hal yang kurang oke, pertama kalau kita tarik trend line, sepertinya ini belum di break ya, dan baru uji downtrend line. Jadi kalau misalkan besok ada pelemahan, itu sebenarnya suatu yang sangat wajar selama market tidak lower low. Karena ya sama ya, ketika mau berubah, ada perubahan structure itu harus konsol dulu. Yang sebelumnya dia lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini mulai same low, break high. Nah, kaki kedua atau double bottom, same low, dan setelah itu higher high, dia baru bakalan reversal seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini pun juga agak kurang enak karena view-nya IHSG sedang kejedot EMA 20.
seperti itu. Dan kalau misalkan besok IHSG ada pelemahan, misalkan ada pelemahan ya, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk beli selama tidak jebol area 6650 seperti itu. Kalau misalkan dia bertahan, misalkan turun sampai 6650 lalu rebound, itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia masih lower low lagi, ya artinya rebound hari ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan aja. Kalau misalkan besok market menguat, maka target di 6800-an. Tapi kalau misalkan besok market melemah, tinggal perhatikan sampai 6666. Nah, kita buletin angkanya, angka hoki, biar gampang ingetnya. Dan selama tidak jebol area tersebut, itu adalah proses pembentukan kaki kedua untuk IHSG reversal. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen masuk ke yang dijualin asing dulu. Entah kenapa saya pengen bahas Antam. Ini on track dengan view terakhir juga. Tapi saya pengen bahas karena nggak tahu ya. Tadi saya buka Instagram, mulai berita-berita Antam mulai digembor-gemborkan lagi. Biasanya kalau udah ada berita tuh ada sesuatu lah, karena ya simple ya, kita kalau misalkan dagang barang ada yang namanya marketing. Nah itu berita-berita itu kan marketing, antara mau diturunin atau mau dinaikin, cuman berita itu suatu yang perlu. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini dia turun 0,77%, candlenya jelek dan volumenya pun juga ada. Terakhir Antam di sini 2140 ya, setelah dia bottom di 1770, dia rebound naik sampai 0,618 di 2130. Waktu itu saya ada dua view, antara ascending triangle continuation, targetnya 2400 up, atau kalau enggak yaitu tadi view triple top ya. Di sini dia ada triple top 1 2 3, dan ketika dia jebol dari 2000 maka dia terkonfirmasi, dan saat ini Antam sudah jebol dari 2000, maka saat ini Antam sudah terkonfirmasi untuk view triple topnya dan koreksi terlebih dahulu seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita lihat area retracement dari si Antam ya. Kita cari dari 1770 sampai high-nya kemarin di 2160, dan ini adalah beberapa area retracement dari si Antam. Untuk area retracementnya 0,618 sampai 0,786 itu di 1845 sampai 1910. Dan kalau ada rebound di sini harusnya bagus. Kalau ada rebound ya, misalkan di sini dia bottom lalu rebound, itu harusnya cakep. Tapi kalau misalkan tidak ada rebound, dia bakal uji 1770 lagi, dan kalau misalkan jebol, maka targetnya di 1560 sampai 1640 seperti itu. Saya nggak pengen berprasangka buruk, tapi kalau melihat dari temannya MDKA agak kurang enak katalis di sektornya si Antam ini. Cuman kalau nggak salah MDKA juga beda ya, ada proses sekuritisasi, itu semacam margin, penyesuaian margin dan lain sebagainya. Jadi koreksinya agak beda. Yang jelas untuk sekarang Antam gunakan area tadi aja 1900 sampai 1800 sekian tadi untuk supportnya. Kalau ada rebound di sana menarik, tapi kalau tidak ada ya dia bakal melanjut ke support selanjutnya di sekitar 1770 seperti itu. Dan ya kalau dia jebol yang 1770, saya rasa Antam bakalan jelek karena dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. High low, lower high, lower low seperti itu. Kita lihat dalamnya. Price action kurang bagus, transaksi pun juga auto kurang bagus. Kalau kita lihat Antam ini di TikTok ya, jadi akumulasinya tidak konsisten jangka panjang. Ketika tarikan akumulasi, nanti ketika sideways distribusi naik lagi akumulasi, markdown lagi distribusi, tarik lagi akumulasi. Jadi lebih untuk pergerakan jangka pendek, tidak konsisten untuk tren jangka panjangnya. Dan kita konfirmasi dengan price action pun juga ketika kita zoom out, Antam ini sudah sideways dari lama, itu tahun 2021. Semenjak dia rally kuat dari corona, dia rally sampai 3.500. Setelah itu kan dia cuman sideways doang nih ya. Walaupun dia punya lower high lower low, cuman saya asumsikan Antam ini dalam keadaan sideways karena kecenderungan dari structure-nya seperti itu. Ya, simpelnya untuk view kecil gunakan area tadi, untuk view besar toleransi sampai 1760 sih. Kalau dia jebol yang 1760, 1770 itu bakalan kurang bagus untuk bigger view-nya. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Antam saya lanjutkan, kita cari yang ada spreadnya. Saya pengen coba cek BSD masih on track dengan view reboundnya. SMGR belum pengen saya bahas. Pegas masih on track juga. Ultra Jaya kurang liquid, saya nggak pengen bahas. Adaro juga ada di bawah 2600. Ya dah, kita update view Adaro aja deh. Oke, kita bahas Adaro ya. Karena ini juga mau dividen sepertinya ya. Oh, udah ada tanggal dividennya. Lah, kok belum ada?
Ntar saya coba lihat di RTI bisnis ya. Corporate action dividen, loh kok dividennya 0. RUPS-nya tanggal 11 bulan 5. Udah ya RUPS-nya yang kemarin rame-rame ada aktivis itu. Tapi saya lihat dividennya kok masih 0 ini di RTI bisnis. Tanggal 22 jumdate-nya. Loh, ya hari ini ya berarti ya jumdate-nya Adaro. Oh, tapi kok 0? Nggak tahu nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu infonya berapa dividen Adaro, bisa komen-komen aja. Oke, kita bahas Adaro sekarang. Hari ini Adaro rebound naik 2,07%. Candlenya sih indecisif, dia tidak kuat seller maupun buyer dengan volume yang besar. Ini indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Kenapa? Karena dia pergerakannya kecil ya, tapi volumenya gede banget. Kalau misalkan dia naik tinggi, volume gede itu most likely akum. Kalau dia turun kuat, volume kuat itu juga konvergen distribusi. Tapi kalau misalkan pergerakannya kecil 2%, candle gak jelas lah, dan ditambah volume gede, itu most likely akan ada akumulasi maupun distribusi. Dan kalau kita lihat dalamnya terkonfirmasi kalau hari ini Adaro adalah distribusi yang cukup masif, big normal big, cukup besar dari Adaro. Nah kalau kita bahas price actionnya, Adaro ini juga salah satu plan yang gagal ya, agak disayangkan. Walaupun kemarin juga sempat rebound dari 2600. Ya kalau misalkan ngomongin profit sih sudah ada profit juga dari si Adaro ini sekitar 17%. Cuman kemarin memang untuk plan swingnya itu saya set target nutup gap di 3.800. Cuman ya market berkata lain. Yang jelas Adaro sekarang sudah closing di 2.600 dan sekarang closing di area 2.460. Terakhir Adaro kita sering bahas ketika di sini ya, ketika dia sudah patah dari uptrendnya, lalu setelah itu dia punya structure lower high lower low, artinya Adaro sudah reversal. Bottom di 2600, saya kira dia bakal pullback minimal 3500 ke neckline. Cuman enggak, market berkata lain. Akhirnya dia cuma naik sampai sini 3140, naik yang kedua, dan akhirnya dia sekarang breakdown area support 2600. Ini 3100 sudah menjadi area supply yang sangat kuat untuk si Adaro ini. Most likely ketika nanti kesentuh bakalan berat untuk breakoutnya. Nah saat ini Adaro sudah lower lagi, jebol 2600 ya, dan sekarang berada di 2460. Dan kalau misalkan kita tarik targetnya untuk lower low dari Adaro itu ada di sini sekitar 2420 sampai 2320, dan hari ini dia sudah menyentuh targetnya sebenarnya kalau dari lower low. Mulai masuk area konsol kuat juga. Cuman memang belum terlihat ada akumulasi ya dari pergerakan hari ini. Nah, kita pakai view kecil aja, di mana hari ini Adaro terlihat ada sebuah inside bar atau harami atau apapun itu. Yang jelas ini bisa dijadikan stop loss maupun konfirmasi candle pada tanggal 19 Mei. Ya, Adaro bakal bagus kalau dia break 2540. Saya rasa ada potensi pullback sampai 2640. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 2380, nah target downside-nya masih ada lagi seperti itu. Dilihat dari hari ini jumdate, entah kenapa kok saya pengen pesimis ya. Sepertinya besok dia bakalan ada dividend trap. Walaupun saya nggak tahu berapa dividennya. Ini di sini nggak muncul 0, di RTI bisnis pun saya cek juga 0. Jadi ya belum kelihatan. Cuman yang jelas untuk sekarang gunakan inside bar dulu aja. Kalau misalkan dia jebol dari 2380, artinya Adaro masih lower low, dan saya rasa area support terdekat di 2300 sampai 2160. Sedangkan untuk resist kita gunakan konfirmasi breakout di 2380, dan kalau breakout targetnya adalah di 2600. Kita lihat dalamnya, struktur kurang oke, sudah mulai distribusi cukup masif. Jadi ya itu untuk Adaro. Yang penting sama, batasi resiko aja. Oke, kita masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen coba cek Bank Mandiri, Big Bank yang naiknya cukup kuat hari ini. Lama gak kita bahas, biasanya BBRI, BBCA, ini Bank Mandiri yang jalan. Oke, kita bahas di mana hari ini Mandiri naik 2,96%. Candlenya solid, volumenya bagus, asingnya pun juga cakep, akumulasi transaksi hari ini ya. Sebelumnya kita bahas Bank Mandiri di mana dia sideways karena memiliki sebuah structure same high ya. Di sini high 1 5.500 lagi, dan akhirnya dia terkoreksi.
Maka dari itu Bank Mandiri berada di dalam pergerakan sideways-nya pada range 5.500 sampai 4.450. Dan selama nggak jebol 4.450, Bank Mandiri bigger structure-nya masih belum jelek. Kecuali dia jebol 4.450, maka dari itu dia bakal membentuk double top besar dan koreksinya pun juga bakalan dalam. Saya rasa bahkan bisa sampai 3.700-an untuk menutup gap-nya si Bank Mandiri ini. Cuman selama dia tidak jebol 4.460, masih ada arah upside dari Bank Mandiri. Dan terakhir dia koreksi sampai sini ya, 4.980. Itu area support 4.980 sampai 4.920. Dan terlihat ada pelemahan dan akhirnya hari ini berhasil menguat dan breakout seperti itu. Nah, karena Big Bank lain sudah pada all time high, sekarang saya pengen coba tarik target dari si Bank Mandiri. Kita tarik target realistis dan lain sebagainya. Kita bisa tarik Fibo dari sini 5425 sampai low-nya kemarin ada di 4980. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari Bank Mandiri. Sebenarnya sekarang juga sudah sampai resist ini di sekitar 5250. Kalau misalkan dia gagal break, ada potensi besok dia retracement dulu untuk bikin yang namanya inverted head and shoulder. Mungkin di sekitar 5200, 5175an baru setelah itu naik lagi kalau view bagusnya. Tapi kalau misalkan view jelek, ya jelas dia uji support, breakdown dan turun lebih dalam seperti itu. Satu hal yang menarik, Bank Mandiri cakep kok dia udah break 5325, targetnya 54, baru 56 dan 57 untuk target all time high dari si Bank Mandiri. Nah, support terdekatnya saya rasa masih cukup jauh ya, itu di sekitar 5100. Tuh, kita lihat dalamnya, auto cakep juga, terjadi akumulasi hari ini, normal big. So far so good, sideways tapi tidak konsisten akumulasi. Ikuti price action jangka pendeknya aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Bank Mandiri, kita lanjut, kita cari yang ada spread. Goto belum ada pergerakan signifikan. Nah, saya pengen coba, ini Sinarmas menarik ini, tumben satu grup jalan semua nih. Friend, INKP, BSDE nya yang malah jadi melempem. Kemarin BSDE jalan, yang lain pada melempem. Nah, sekarang yang lain jalan, BSDE nya yang melempem. Kita coba bahas Friend aja lah. Siapa tahu masih ada teman-teman yang nyangkut di Friend dan lain sebagainya. Kita coba update view-nya dari si Friend ini. Karena tadi juga kebetulan saya lihat volumenya bagus untuk hari ini. Walaupun tidak terlalu besar tapi udah ada spike ya. Oke, kita bahas Friend. Hari ini Friend berhasil naik 7%, candle-nya cukup solid bahkan tidak ada shadow sama sekali, dan volumenya pun juga spike, ada volume yang membesar, indikasi yang bagus. Terakhir Friend koreksi dari puncaknya ya, waktu itu rame 170 sampai bottom kemarin di 54, sempat rebound, dan reboundnya kalau nggak salah itu juga sudah breakout downtrend line, dan sekarang dia berhasil menguat lagi. Nah, untuk view saya pengen coba cek dulu downtrend line dari si Friend ini ya. Nih ada di sini, yang mana kalau kita lihat juga terlihat sudah breakout, closingnya pun juga sudah bagus untuk downtrend line terkecil dari Friend. Selain itu kalau kita pakai bullish divergence, ini juga sudah muncul divergennya, dimana sebelumnya harga ke bawah, indikator cenderung ke samping, ini juga menyamping, sudah mulai ke atas. Ada indikasi reversal dari si Friend ini seperti itu. Nah, untuk sekarang kita tinggal cari targetnya aja, kira-kira Friend ini bisa naik sampai mana, dan kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah 116 sampai low-nya di 54 ya. Dan ini adalah beberapa resist dari si Friend. Saya bakal bilang Friend ini ada konfirmasi kalau dia sudah break 65, karena selain dia breakout downtrend line, dia juga sudah breakout high, dan itu bakal jadi awal yang bagus untuk si Friend itu seperti itu. Jadi ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Jadi konfirmasi dari Friend ini adalah di area 65. Kalau misalkan besok dikasih breakout 65, itu baru bakalan cakep, karena baru di situ ada ada konfirmasi. Nah, selama belum break 65, ini belum ada konfirmasi, jadi masih ada potensi untuk lower low lagi seperti itu. Jadi ya amannya sih kalau teman-teman cari konfirmasi, tunggu dia break 65 dulu. Setelah itu tunggu retracement, baru cari buat entry. Mungkin skenario inverted head and shoulder, breakout 65, target 72, setelah itu retracement ke 65. Nah, itu baru entry menggunakan inverted head and shoulder dengan target di sekitar 87 seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini price action bagus, auto akumulasi juga. Kalau kita lihat ke belakang, asing cenderung akumulasi terus di Friend. Tapi kalau kita lihat dari bandar movement, belum terlihat cukup menarik dari si Friend ini. Jadi ya
Simpelnya itu, ikuti price action aja, perhatikan apakah dikasih konfirmasi atau tidak, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk friend, kita lanjutkan. Hardware masih on track ya, tower koreksi. Arto ini juga masih on track, ada plan ya di grup maupun YouTube, pernah saya bahas juga. Happy cuan kalau ada yang mengeksekusi. Saya pengen coba cek yang merah-merah hari ini. Saya pengen coba cek Bivin aja deh. Lama banget nggak bahas Bivin. Ya nggak lama sih, pernah saya bahas juga. Oke, hari ini Bivin turun, dia turun 4,63%, cumdit juga ya sepertinya ya. Ex-date 26, berarti cumditnya masih besok Kamis sih. Tuh, jadi belum cumdit ya. Hari ini Bivin turun 4,63%, candlenya solid, volumenya gede banget, dan most likely bakalan distribusi besar. Dan ternyata benar, si RF sudah mulai muncul lagi, dia distribusi gede-gedean. Agak kurang bagus price action dari si Bivin ini, tapi sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu. Dimana sebelumnya Bivin rally dari bottom sampai puncak kemarin di 1400, sempat sideways cukup lama ya di sini, dan terlihat dia bottom di area 1000, naik lagi sampai 1400 dan terlihat belum berhasil breakout. Saya lihat ada pelemahan pergerakan dari Bivin ini karena dia membentuk sebuah lower high, high, low, lower high, dan kalau misalkan besok dia sampai jebol area 1215, maka ada konfirmasi Bivin membentuk yang namanya lower low. Arah koreksinya juga lumayan, support terdekatnya di 1145. Jadi kalau misalkan ada breakdown besok Bivin ya 1215, ada arah ke bawah sekitar 1150 untuk support terdekatnya. Next supportnya 1085, baru setelah itu di area 1000 sampai 985. Nah, Bivin nggak jelek selama dia tidak jebol yang 985, karena untuk bigger structure-nya low-nya ada di sana 980, 935 ini 900 lah kita buletin. Tapi kalau untuk view kecil, saya rasa kalau jebol 1215 ada arah koreksi dari si Bivin. Nah, kita lihat dalamnya, price action kurang bagus, transaksi pun juga auto jelek ya. Ini big distribusi semua dari satu broker yang besar. RF nih lama nggak muncul, akhirnya muncul juga. Jadi ya, yang penting itu batasi resiko aja. Itu untuk Bivin. Saya lanjut, kita masuk ke yang hijau-hijau. Kalau misalkan ada yang menarik, sepertinya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.